Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur beriman. Kali ini saya ada tamu, ini ceritanya ibu-ibu dari Majelis Taklim Duha Sakinah. Betul ya? Betul. Wah, ini katanya mau tanya-tanya. Mumpung ketemu sama saya ini tanya-tanya. Apa yang mau ditanyain beliau? Kita tunggu pertanyaan para ibu-ibu. Yang penting jangan ngerumpi masalah suami. Tapi kalau memang suaminya harus diperbaiki ya nggak apa-apa ya, tapi harus lembut. Tetap harus sebagai seorang beriman belajar takwa kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti kalau kita yang diizinkan oleh Allah Ta'ala mengetahui agama lebih dari pasangan, kita tidak boleh merendahkan pasangan kita. Oke, sedulur beriman, kita perkenalkan yang sebelah kanan saya ini Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Ustadz dan keluarga. Ya, terus sebelah kiri kanannya Ibu Lia yaitu Ibu Endah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang katanya viral. Alhamdulillah, semoga bermanfaat banyak pertanyaan. Amin amin amin. Ya. Iya. Yang sebelah kanan saya sudah pada hafalah insya Allah. Sudah viral duluan. Ini penjaga saya. Kemudian yang sebelah kiri saya Ibu Assalamualaikum. Eli. Henny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun diberi kesempatan untuk silaturahmi dengan Ustaz Amin, Dani amin, lagi. amin, amin, Terima amin. kasih. Ya, sebelahnya Ibu Henny, Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, duh seneng saya. Sedulur beriman, Ibu Novi ada yang lucu. Ayo kita kerjain. Apa? Ibu Novi mau pamer tasnya, dipakai terus. Ya. Tutupi perut ini loh. Kayak tidak tahu ibu ya. Iya. Sebelahnya Ibu Novi, Ibu Yuni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ustadz sore ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya sedulur beriman. Ini ada tamu-tamu yang yang baik-baik insya Allah ya. Ini beliau juga mau bertanya-tanya karena sudah lama nggak ketemu dengan saya. Sudah hampir 3 tahun ya sudah. Iya, Udah 3 tahun Pak 3 Ustadz. tahun nggak ketemu sama saya. Jadi saya kalau pas datang ke rumah ditodong. Ditodong, tapi saya nggak apa-apa. Selalu mengetok pintu. Saya akhirnya harus membuat jadwal ya, membuat jadwal untuk beliau-beliau agar ilmu-ilmu bisa manfaat ya. Amin. Amin, Insya insya Allah Allah. berkah manfaat Pak Ustadz Amin amin ilmunya. amin Masya amin Allah. amin. Kakinya beliau sudah Alhamdulillah, sembuh beneran. alhamdulillah Pak Ustadz Alhamdulillah. udah sembuh, udah nggak berobat lagi nih sekarang nih, alhamdulillah. Kata Pak Ustadz nggak perlu suntik, jadi Duh, nggak iya, disuntik iya, di bener. bagian ini apa tempurung kaki. di tempurung kaki, Iya, iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Sama-sama. Barakallah. Alhamdulillah, Wafik. Jadi begitu, sedulur beriman. Sebenarnya saya itu mencoba memberikan satu keimanan yang jarang diberikan oleh teman-teman dakwah lain, yaitu tentang akhlak yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan penyakit. Jadi tidak melulu kita itu minum obat, makan obat, mau obat kimia, mau obat herbal ya. Itu tidak melulu di situ, tapi dari sisi akhlak kita bisa merubah. Merubahnya gampang. Ketulusan dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, di titik mana sakitnya saya akan mencoba memberitahu. Karena apa? Memang di sini belum ada penelitian yang berhubungan penyakit dengan akhlak. Tetapi atas izin Allah, saya diizinkan memberikan ilmu demi ilmu. Contohnya Ibu Lia yang kemarin lututnya, amin, lututnya Ibu Lia itu sakit. Kalau dibuat ruko atau dari mulai sujud menuju naik itu, ya nyeri sekali. Nah, tapi itu salah satunya. Kenapa lututnya nyeri? Saya memang menceritakan kuliah itu insya Allah
lutut ini kan sendi untuk berjalan, untuk menyangga tubuh ceritanya. Menyangga tubuh itu seperti orang yang punya tanggung jawab dalam keluarga. Menyangga tubuh orang bertanggung jawab dalam keluarga. Nah, di dalam Ibu Lia menjalankan kehidupan sehari-hari, kalau lututnya yang kanan, berarti Ibu Lia memberikan nasihat, masukan, suruhan yang baik di keluarga, tetapi ada kejengkelan, ada amarah, dan sebagainya. Dan itu menjadi nyeri. Obatnya apa? Enggak susah sebenarnya. Fokus kepada Allah Ta'ala, mohon ampun. Jika mohon ampunnya itu doa kayak doa biasa aja. Ya Allah, jika selama ini aku dalam mengatur keluargaku, khusus kepada suamiku. Nah, kan gitu ya. Khusus pada suamiku dan anak-anakku, jika aku ada kekakuan, ada emosi, aku mohon ampun kepadamu. Ulangi aja lagi terus-menerus. Nah, insya Allah walaupun itu nyeri, kalau teman-teman dokter itu, oh harus suntik gitu. Ini tidak perlu disuntik. Nah, ini salah satu akhlak Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah dalam mengatur rumah tangga tidak galak. Tidak kaku, tapi dengan lemah lembut. Iya, memang harus kita contoh ya, Ibu Lia ya. Begitu, saudara beriman. Nah, sekarang ini yang mau bertanya siapa? Ibu Yuni. Monggo Ibu Yuni. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih kesempatan sore ini buat ketemu Pak Ustadz lagi. Itu aduh, seneng banget. Soalnya kemarin pas habis ketemu yang sebelumnya, saya udah bilang sama Mbak Lia, nanti besok kalau diundang Pak Ustadz lagi, pokoknya saya mau nanya lagi. Banyak pertanyaan. Boleh. Kalau ketemu gini langsung kan lebih enak, lebih bener mengena gitu, lebih bener tahu gitu Pak Ustadz. Jadi saya ini sebenarnya udah banyak mengerjakan banyak ini pertanyaan sebenarnya. Tapi ini setelah kemarin sebelum pertemuan kemarin itu juga saya udah searching tuh YouTube-nya Pak Ustadz, banyak masalah yang saya sakit apa-apa, jadi saya tontonin semua gitu kan. Nah, ini masalah yang mau saya tanyakan, ini masalah sakit mah Pak Ustadz. Walaupun saya udah udah nonton YouTube-nya Pak Ustadz gitu kan, yang masalah sakit mah semua gitu. Ini ada yang ini Pak Ustadz mau saya tanyakan di videonya Pak Ustadz itu kan kena masalah lambung atau mah itu kan penyebabnya karena katanya Pak Ustadz sihir atau ilmu. Rata-rata ya bisa terus, sihir, bisa ilmu rata-rata. Terus ada yang kalau ininya di bulu hati atau di perut itu kan ada beberapa yang karena tidak mau menerima nasihat. Betul. Ya, terus yang di ini tidak mau menyerap masukan atau kritik dalam keluarga. Betul. Oh, pinter loh malahan Bu Yuni. Karena sudah belajar di YouTube Pak Ustadz, karena nggak ketemu Pak Ustadz. Bener. Susah mau ketemu Pak Ustadz, susah ya. Makanya kita benar-benar kesempatan ini dibuat sebaik-baiknya kalau ketemu Pak Ustadz gitu. Jadi lebih enak gitu kayaknya. Terus tapi nggak marem kalau nggak nanya langsung. Iya, makanya kan langsung dibela-belain Pak Ustadz. Iya, betul. Terus kan kalau yang kebetulan yang terakhir saya tonton itu video dengan Pak Tung. Yang masalah karena sihir, karena kena sihir atau ilmu gitu. Nah, terus yang di ujung itu katanya Pak Ustadz itu bisa karena apa? Buat tumbal atau apa gitu. Itu saya searching YouTube-nya lagi nggak ada lanjutannya gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nah itu misalnya kena tapi terus ada yang kayak ada yang jalan gitu ya. Nah itu kata Pak Ustadz ada buat tumbal tadi di situ. Saya searching lagi kok nggak ada lanjutannya gitu. Makanya mau saya tanyain masalah itu Pak Ustadz. Kok bisa maksudnya ininya kemana gitu? Oke. Gitu. Korelasinya atau hubungannya. Oke. Siap Bu Yuni, ini juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang lain karena di Indonesia ini sihir itu marak, sangat marak sekali. Kalau memang teman-teman yang sudah terbiasa pengajian sih kadang-kadang tidak tahu yang dilakukan sihir atau tidak, itu kadang-kadang nggak tahu. Tetapi relatif sihir agak jauh lah dari pengajian ya. Karena yang diulaskan tentang masalah fikih ya, atau hukum-hukum seperti itu, hukum-hukum syariat. Kemudian
atau kajian biasa. Intinya tidak bersinggungan dengan namanya sihir. Tetapi sihir itu bisa masuk ke teman-teman pengajian juga. Bisa masuk. Cara masuknya bagaimana? Nah, ini saya cerita. Saya memang tidak melihat dari seseorang yang sakit perut harus seperti ini, enggak. Saya melihat gejala. Jadi gejala ini tidak harus dengan tidak harus dengan seperti ini pasti ini ada kesurupan atau enggak harus dengan kesurupan, enggak harus. Tapi jenis sakit kayak umpamanya tadi ada yang gerak-gerak di perut, kemudian disilat-silat di perut, itu menunjukkan gejala, atau panas, atau hanya sakit perut, tempo waktu sakitnya bagaimana, itu menandakan ini penyakit fisik. Maksud saya itu penyakit ini berbahaya atau tidak, begitu insya Allah. Nah, sihir itu biasanya kalau bagi teman-teman pengajian itu biasanya akan masuk jika teman-teman pengajian itu atau siapapun orang itu punya dagangan. Jadi ini sangat dekat, sihir itu sangat dekat dengan itu. Usaha, dagangan, usaha, toko, kelontong, apapun itu biasanya seperti itu. Saya mengamati dari banyak sekali kasus yang saya tangani, rata-rata yang kena sihir itu pedagang, rata-rata. Kenapa pedagang ini gampang sekali kena sihir dan masalah sihir ini lekat? Karena dia punya dagangan. Saya tidak bilang seorang muslim yang pedagang ini harus pakai sihir, enggak, saya enggak ya. Tapi saya akan mencoba menerangkan. Jadi, kalau seseorang muslim biasanya kalau punya toko atau dagangan dan sebagainya, biasanya kan pengennya itu kan laris ya. Betul ya? Pengennya itu secara naluriah nafsu manusia itu pengennya laris. Nah, karena dia sudah mencoba buka dan memang karena belum dikenal kan ya nggak bisa laris ya. Tetapi karena nafsunya itu menginginkan uang yang lebih, laris dan sebagainya, akhirnya dia coba cari-cari siapa orang yang bisa ini itu dan sebagainya. Memang orang-orang itu kebanyakan akhirnya perginya ke orang pintar atau ke dukun. Atau kalau kita itu sekarang katanya kiai, katanya, tapi sebenarnya bukan memberikan pelajaran-pelajaran agama, tetapi malah pakai amalan tertentu, cara-cara tertentu yang memang itu di dalam Islam enggak ada tuntunannya. Akhirnya dipakailah itu, entah pakai air putih yang kelihatan tidak begitu seperti dukun, pakai air putih, atau pakai minyak, atau pakai wafak, atau kotakan tulisan tuh barang kotak atau kotak kayak rata dia lempengan tulisan yang di dalamnya itu tulisan Arab dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu dia bawa. Kalau dia sudah ke kiai, dia sudah berpikiran bahwa itu benar, laris gitu. Akhirnya memang atas izin Allah, saya bilang atas izin Allah ya, atas izin Allah, tapi belum tentu itu ridho Allah. Memang dagangannya laris pada saat itu. Nah, dengan larisnya begitu, dagangan itu kan banyak yang lihat, sebelah sana juga dagang, sebelah sini kok sing itu laris. Nah, mulai punya pikiran karena di Indonesia itu seperti itu. Dah kok laris, pasti dia pakai dukun. Nah, karena dia itu juga terintimidasi nafsunya, ya akhirnya menjadi tuntutan. Saya kok kurang masukan bulan ini. Nah, mulai dia mikir, carilah yang seperti itu. Nah, yang saingannya nggak mau kalah. Gimana dagangan saya laris dan saingan saya nggak laris. Mulai dia dua barang di bawah. Yang bagaimana dagangan saya laris ditaruh di tokonya, ditaruh di warungnya, ditaruh ini. Yang bikin tidak laris disebarin ke toko yang lain, saingannya dan sebagainya. Nah, inilah menjadi persoalan awal. Sama akhirnya begitu. Kalau memang dia tidak mampu, ya akhirnya iman itu dia rusak sendiri. Jadi dia menggadaikan imannya kepada jin
dan sebagainya, yang memang kalau saya boleh cerita, memang jin itu karakteristiknya macam-macam. Khusus dia menarik orang pelanggan bisa, memang karakteristiknya macam-macam. Jadi kalau di kita itu ada yang ahli fisika, ahli matematika, kan gitu ya. Kemudian ahli biologi, ahli macam-macam lah ya. Nah itu di jin itu sama, ahli apa? Ada yang ahli kebal, jadi kalau di pedang itu nggak apa-apa, ditusuk nggak apa-apa. Kemudian ahli di dalam menarik pelanggan, nah itu dia juga bisa menarik pelanggan. Ahli menutup rumah, kalau orang itu panglimunan apa itu namanya ya. Nah itu sehingga kalau itu ditaruh di situ, tokonya itu kesannya tutup. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, jadi kayak tutup gitu. Nah disinilah mulai. Nah, di luar itu tidak cuma hanya untuk tidak hanya untuk menutup dan sebagainya. Akhirnya saingan-saingan ini menjadikan dia menaruh sesuatu untuk menyerang yang punya. Jadi itu tidak cuma untuk tidak kelihatan, tapi sudah mulai menyerang yang punya. Nah, yang nyerang yang punya, ini ada ilmu-ilmu tertentu yang orang tidak banyak paham. Ilmu ini adalah tumbal. Nah, inilah tumbal yang tadi Ibu Yuni cerita di perut, tetapi ya bergerak-gerak di perut, yang itu bisa menjadikan masalah sakit yang tidak pernah kunjung sembuh. Betul-betul kalau tumbal itu nggak bisa sembuh. Dan kalau memang tumbal itu dipasang dengan darah binatang, itu bisa menjadikan lebih ngeri lagi. Jadi orang yang kena biasanya kalau punya bayi ke kuburan, seringnya ya, di luar ada sifat-sifat tidak baik orang tersebut ya, itu bayinya ke kuburan, macam-macam. Tapi intinya cara kerja tumbal ini apa? Nah ini ada dukun yang memang pinter, yaitu dari jin juga. Jadi tumbal itu caranya kerja lucu. Ini saya kasih tahu ya, rahasia dukun-dukun gila itu saya kasih tahu. Jadi tumbal itu, mamanya saya naruh di Bu Heni. Bu Heni dagang. Saya taruh. Nah, tumbal yang saya taruh di Bu Heni ini ada kuncinya di toko saya. Jadi pada saat Ibu Heni kena zat, perutnya kena, sakit meli dan sebagainya, dia kan ambilnya kan darah biasanya kalau tumbal itu. Karena dia kasih makan pertama itu darah. Nah, jadi kalau semakin Ibu Heni itu sakit, semakin toko saya itu rame. Jadi dia bisa ngasih sekali, tapi dia bisa macam-macam seperti itu. Ya, bisa macam-macam. Jadi kalau dia itu numbalin orang macam, wah itu seperti itu biasanya. Laris terus-menerus. Nah, inilah yang tidak banyak diketahui bagaimana cara kerja tumbal. Nah, memang sihir yang berhubungan dengan tumbal ini memang jarang sekali orang paham. Kalau mamanya dibacain terus nggak bisa, dia nggak akan keluar, dia akan diem begitu. Makanya dari banyak kasus yang saya tangani, alhamdulillah yang tumbal hampir banyak tumbal yang ada di MNC TV itu alhamdulillah selesai. Alhamdulillah, waktu hanya cuma maksimum 10 menit. Jadi saya diberi waktu itu maksimum itu 10 menit karena biasanya itu mau selesai. Jadi alhamdulillah memang betul. Setelah saya itu tanya perutnya gimana, hilang plong. Hampir semuanya gimana, hilang plong. Nah, yang belum hilang plong udah enakan 50% lebih dari 50% lebih, tinggal sedikit aja. Nah, kalau tinggal sedikit biasanya orangnya cenderung sering emosi dengan suami. Jadi ada yang mengunci di situ. Jadi itulah yang jarang sekali diketahui bahwa kesalahan dan dosa orang itu tetap akan berakibat dia kena sihir atau dia tidak kena sihir. Kalau Ibu Lia sakitnya tidak ada sihir. Jadi pada saat beliau mohon ampun kepada Allah, minta maaf sama suami, langsung hilang sendiri. Karena memang proses sakitnya beliau itu memang atas izin Allah.
atas izin Allah sehingga bisa lepas. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, cara menyelesaikan memang saya mengajarkan hal-hal yang ringan sebenarnya. Itu bisa dikerjakan di rumah. Dengan cara bagaimana? Berdoa yang baik. Berdoa urutannya gimana? Ya, adab doa kita jelas. Adab doa namanya baca Fatihah. Kemudian syahadat. Kemudian sholawat Nabi. Kan gitu, boleh memuji sebentar, kemudian baru doa. Doa itu maunya kemana? Doa ini disesuaikan dengan kasus yang kita hadapi. Kalau memang kita kok ada gerak-gerak pasti sihir, itu udah pasti. Kayaknya dulu makanya saya pernah ngalamin gitu Pak. Oh ya? Terus? Tapi udah lama banget, itu udah anak saya pas masih umur berapa tahun, masih awal-awal setelah itu sih. Makanya sampai sekarang pun saya masih suka mah ya Mbak. Cuma kalau untuk yang bergerak-gerak itu udah nggak lama banget, udah nggak berasa, cuma sakit mahnya masih kumat gitu. Ya, berarti Ibu Yuni ada tetap sihirnya masih ada di tubuhnya Ibu Yuni. Cuma memang kadang-kadang dia muncul. Kenapa itu kadang-kadang muncul? Apakah itu dibilang sembuh? Enggak, sihir itu masih di tubuh. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dukunnya sudah tidak ngerjain lagi. Jadi iya, dukun tidak ngerjain. Biasanya kan dikerjain itu kasih makannya apa, mamanya makannya darah ya dia kasih darah. Makannya dia apa, makannya kemenyan ya kasih kemenyan. Makanya apa, terserah itu jinnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi istilahnya serangan dukun kepada Ibu Yuni itu sudah diabaikan, sudah enggak dikerjain. Jadi momennya dia punya boneka dengan nama Ibu Yuni, dia sudah nggak ngerjain. Jadi dia letakkan di lain tempat, dia ya bonekanya masih ada, dan nggak bisa lepas. Tapi nanti saya ajarkan, insya Allah bisa. Semuanya bisa kok sebenarnya. Sempat Tapi kan polik saya- waktu SD ya, kalau nggak salah Jason SD ya. Oh, itu pas baru-baru MDS ya. Oh itu kalau urat sini yang pas mau berdiri itu kering gitu. Tapi nggak tahu tuh penyebabnya apa sih Pak Ustadz, udah disuntik apa rumah sakit aja udah selesai, udah nggak sakit sih itu. Oh, bisa aja kalau itu selesai dan nggak apa namanya nggak kumat lagi, berarti itu ya sakit mirip seperti bulia, mirip Pas ya. duduk itu mau berdiri itu loh Pak Ustadz, jadi kayak ketarik gitu kan jadi. Ya, bisa aja. Itu mirip seperti bulia bisa, tetapi bisa aja memang itu kena sihir ya. Kalau Tapi ciri-ciri saya dulu nggak dagang tuh Pak Ustadz. nggak harus dagang sih Oh, gitu. sebenarnya. Itu Atau momennya mungkin- Bu Yuni pada waktu sebelum sakit itu bentrok dengan seseorang itu bisa. Kalau bentrok sih kayaknya saya nggak pernah Pak Ustadz. Ngomong yang nggak enak, momennya orang sakit hati terus ya gitu ya bisa. Bisa ya. Kalau memang itu enggak, nah cuma satu. Jengkel sama suami waktu itu. Hanya itu toh, jengkelnya diem. Iya kalau dulu mah iya saya diem banget ya. Iya. Diem, saya mah diem. Iya, ini hanya cara menganalisa saja ya, karena sebenarnya nggak harus orang itu melihat jin dan enggak kok sebenarnya nggak harus, tapi saya bisa memberikan pelajaran karena apa? Memang seperti itu juga. Jadi nggak harus melihat jin, jadi pakai otak. Cuma saya memberikan pelajaran seperti itu, jenis sakitnya seperti apa. Bisa kita tebak satu-satu, doa itu bisa satu-satu, namanya sihir, kita doa pakai sihir. Kemudian sebelum doa sihir itu doa mohon ampun jika kalau itu di pinggang, itu cuma hubungannya dengan jengkel sama suaminya itu aja. Di pinggang. Di kaki beda lagi, tapi di pinggang udah itu aja titiknya. Jengkel yang disimpan dengan suami. Kalau sama-sama jengkelnya dengan suami seperti Ibu Lia ini kan karena menyuruh baik tapi tidak dikerjakan, nah jengkel. Nah, itu normal-normal aja, itu manusiawi ya. Kalau sudah cerita begini kan akhirnya Bu Lia termasuk yang lain kan mulai menjaga tidak gampang marah kalau menyuruh dalam hal baik gitu loh. Menyuruh dalam hal baik gak usah marah, kasih tahu aja yang baik. Karena yang seperti itu malah lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada kita nyuruhnya baik tapi marah ya. Mau nyoba kalau
Ada yang sakit enggak sih sama di perut? Enggak ada ya. Kalau ada dites saja. Karena rata-rata biasanya itu hanya sihir, dan itu kalau doanya khusyuk, tenang sampai paham, ngerti posisi doa, insya Allah itu langsung lepas, sihir itu lepas. Dan betul-betul bisa. Saya mengajarkan seperti itu, kayak mamanya yang mana yang lepas ya, yang kemarin banyak sih ya, kalau di MNC TV itu banyak yang live itu, kadang-kadang saya ajarkan untuk coba dipraktekkan, jangan ini, dia mau, terus kemudian sakitnya mulai berkurang. Padahal baru janji mau mendoakan loh ya, itu sakitnya langsung berkurang. Seperti itu. Nah itu bisa. Jadi doanya gimana ya, tadi urutannya adalah Fatihah, kemudian syahadat, kemudian sholawat Nabi. Ini adab doa ya, bukan untuk menghancurkan sihir ya, bukan. Adabnya doa seperti itu. Kemudian baru doa. Nah, doa itu nanti dibagi. Doa itu pertama kalau kita sakit, yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala itu ampunan. Ya Allah, jika sakit ini karena kesalahan dan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Harus. Kalau hubungannya dengan kepala, kepala maunya, ya Allah, kepalanya di atas, jika aku sakit ini di sini sering ngalamun, tidak ketemu solusi, dan sering aku pikir berhari-hari, jika itu salah ampuni. Jika sebelah kanan, jika saya sering memikirkan sesuatu yang saya merasa benar, jika itu salah di hadapanmu, ampuni. Jika di belakang kanan, kalau saya selalu jengkel melihat keadaan yang saya rasa saya benar, saya jengkel karena yang di depan saya itu selalu jengkelin menurut saya, itu mohon ampun. Doa itu bisa seperti kayak kuliah, sama kalau pas sakit lutut, apalagi seperti ditusuk-tusuk, nggak lemes dan sebagainya, itu harus benar-benar khusyuk. Jangan menuju ke arah sembuh, tapi tujukan ke arah khusyuknya doa. Mohon ampun itu khusyuk ya, karena sembuh itu milik Allah. Kalau saya sembuh itu milik Allah, yang penting khusyuk kalau saya. Kemudian doa setelah itu baru doa urut. Jika ada sihir, boleh masuk kepala, telinga saya, mana yang sakit? Mata, mulut, tangan, kaki. Itu disebabkan karena sihir. Aku mohon agar, boleh langsung. Aku mohon agar orang yang menyihir diriku, yang masukkan sandat pada tubuhku ini, agar engkau selamatkan. Doakan aja itu, aku mohon agar engkau selamatkan. Aku mohon agar engkau selamatkan. Kenapa ini saya masukkan? Karena yang jelas ada beberapa hal yang di dalam doa ini saya ambil beberapa ayat, tapi tidak ayat itu yang saya bacakan, tetapi saya jadikan doa. Contoh umpamanya, untuk agar tobat orang itu diterima, itu kan ada ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Baru jawaban Allah Ta'ala, faulaika atubu alaihim. Artinya mereka yang telah taubat, melakukan perbaikan dan memberikan nasihat kebenaran, baru Allah menjawab, maka tobat mereka yang aku terima. Nah, jadi saya memasukkan unsur ini di dalam doa. Kenapa? Biasanya saya doa pertama itu, ya Allah, jika si fulan ini sakit karena kesalahan dan dosa-dosanya, ampuni dia ya Allah. Kesalahan yang mana? Saya biasanya nyebutin dari amarahnya, dari emosionalnya, dari kekakuan hati. Ya, kekakuan hati ini dominan juga. Kekakuan fikir, egois, suuzon. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan manusia ini globalnya ya, itu saya doain biasanya. Saya doakan di titik itu, kemudian baru ngurut lagi apa masalahnya dia. Kalau sihir, ya Allah, jika ada sihir ini, aku mohon selamatkan orang yang menyihir fulan. Kenapa saya doanya begitu? Sebenarnya saya ambil dari Quran juga dalam surat Al-Furqan. Dari mana?
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Seorang muslim itu kalau dijahilin orang lain, itu didoakan saja agar selamat. Itu perintah Allah sebenarnya. Makanya di sini sebenarnya kita diajarkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kalaupun kita membalas yang sebanding, melebihi tidak boleh. Nah, itu harus benar-benar kita memakai cara-cara Allah sebenarnya. Nah, kadang-kadang kebablasan, balasnya kebablasan, atau enggak, dia apa-apain dia sudah dolim, kan begitu-begitu yang dikerjain. Nah, ini dosa demi dosa itu dikerjakan oleh manusia-manusia Islam, dan dia tidak sadar. Karena apa? Karena banyak dari guru-guru tidak mengajarkan seperti itu. Akhlak yang baik itu bagaimana nggak diajarkan. Padahal kalau yang saya tadi ceritakan, jangan marahlah, jangan dolim lah. Kenapa? Itu saya ambilkan dari hadis la taktob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Saya itu mengajak. Kalaupun ada umpamanya para ustadz atau pendakwah yang lain itu belum mengajarkan, ya karena akhirnya jamaah itu masih compang-camping. Dia taunya ilmu agamanya, tapi belum paham prakteknya bagaimana. Paham ya? Karena dengan jengkel dengan suami itu bermasalah. Kalau ngatur terus, masalahnya di sini. Kalau jengkelnya masalah pekerjaan suami terus, masalahnya di sini. Kalau dia diskusi tentang pekerjaan, masalahnya di leher sama bahu sampai ke tangan. Loh, kenapa begitu? Lah itu pelajaran saya. Yang memang saya bisa memberikan bahwa pelajaran-pelajaran akhlak dari Rasulullah sebagai uswatun hasanah itu memang harus kita contoh. Bukan hanya sekedar subhanallah, masya Allah, Rasulullah itu dengan Aisyah itu begitu sayangnya. Apanya yang dicari? Kan hanya cerita. Betul ya? Rata-rata kan cerita. Kita contoh sebenarnya. Kalau yang mendengarkan ibu-ibu, kita contoh ciri Rasul yang lemah lembut, yang hormat, yang sayang pada istrinya. Kita contoh, kita lemah lembut, yang sayang pada suami. Lah yang begitu. Ya harus. Nggak ada yang aneh-aneh itu ya. Ngapain malah ketawa? Neni. Harus. Kalau saya mengajarkannya, kalau saya itu berpikirnya begini, gimana ya saya itu di dalam pengajian itu bisa diaplikasikan, bisa dikerjakan, sehingga itu menjadi amaliyah, menjadi amal soleh masing-masing. Jadi kalau saya hanya cuma menceritakan tentang masalah puasa, tentang masalah sholat, tentang masalah bacaan Quran, itu biasa semuanya. Dan itu kalau dikerjakan, bagi yang mengajarkan benar itu bisa menjadi amal soleh. Tetapi tingkatnya memang biasa. Ya. Tapi kalau yang namanya amaliyah beneran, itu yang dalam hadis qudsi diceritakan, nanti salah satu ciri orang yang penghuni surga itu adalah orang yang hafal Quran dan mengamalkan. Nah, mengamalkan itu apa? Ayat per ayat itu dia kerjakan. Salah satunya melalui sunnah Rasul. Bagaimana sholatnya harus kita contoh, bagaimana puasanya, bagaimana perilaku sehari-hari, baik tutur katanya, kemudian kalau ada persoalan, cara berpikir beliau, itu kan kita gali sebenarnya. Nah ini jarang. Kebanyakan walaupun kita itu pengajian, nanti di luar pengajian nongkrong rumpi. Lah, kan nggak ketemu tuh. Saya nggak menyalahkan. Dijaga kalau bisa. Kalau saya kan gitu ya, dijaga seperti itu. Nah, inilah yang harus difahami Bu Yuni, cara menyelesaikan sihir. Doa-doanya biasa aja. Allah itu hanya melihat iman sama amal soleh seseorang untuk dikabulkannya doa. Dari mana? Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ada dalam surat Asy-Syura. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi kita dengerin pelan. Allah mengabulkan doa orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah,
Berarti kalau kita ingin doa-doa kita itu sering diijabah oleh Allah Ta'ala, ya iman kita kuatkan. Kuatkan beneran kepada Allah Ta'ala. Amal soleh kita tambahkan. Memang di titik-titik itu ada yang selalu menyertai menjadi bayangan kita. Apa? Seorang muslim itu biasanya kalau sudah menjalankan hal-hal yang menurut dia baik, ujub sama riya itu ngikutin. Nah, inilah yang menghancurkan. Makanya di situ harus belajar untuk tidak. Bagaimana caranya? Ya harus belajar. Saya nggak bisa trik-triknya ada amal. Nggak ada, wong itu ujian kok ada amalan. Gimana caranya biar masuk surga ada amalan? Enggak, yang ngerjain beneran. Ayat per ayat dikerjain, sunnah demi sunnah dikerjain. Nah itu baru nanti masuk surga. Gimana caranya kubur kita diterangin? Jadi imannya yang kuat, amal soleh kuat. Insya Allah kubur kita diterangin dan memang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Nanti di surga ditimbang betul-betul serius, itu bisa kita buktikan. Allah sudah menulis banyak di dalam Quran. Maksud saya Allah sudah menurunkan Quran itu memang petunjuk bagi kita. Kita nggak bisa kemudian saya menolong Ibu Lia, Ibu Indah, Bu Yuni, dan ibu yang lain ini, umpamanya dalam pengajian kita bergandengan tangan nanti saya nolong, nggak bisa. Yang bisa bermain menolong itu hanya cuma satu orang. Siapa? Rasulullah. Itu yang punya hak untuk memberikan syafaat. Bukan kita besok saya tolong begini, nggak bisa, nggak punya hak kita. Itu yang punya itu kita lihat di dalam Quran itu Allah itu memberikan syafaat kepada Rasul untuk Allah itu memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Dan cara memberikan syafaat itu juga bukan karena sahabat atau karena keluarga atau karena orang yang begitu. Enggak, ya karena imannya yang kuat, amal solehnya yang kuat. Begitu. Lah, kenapa begitu? Kenapa enggak? Loh, kalau begitu nanti yang orang yang keluar dari surga dulu orang Arab dulu. Lain Arab enggak keluar kan gitu. Enggak bisa. Tapi Allah memang maha pandai. Makanya ditulis dalam Quran diceritakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah ayat yang menjadikan iman seorang, ketakwaan seseorang itu bisa menjadikan orang itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita kejar. Jadi nggak main-main, harus kita kejar beneran gitu. Sehingga pada saat ada persoalan sihir, itu tinggal doa, ya Allah, jika sihir ini masukkan kesalahan dan dosa-dosa saya. Ingat dosa pada siapa? Orang muslim nggak usah malu mengakui salah dan dosanya. Kalau mamanya ibu-ibu, iya ya, saya itu ketus sama suami saya, apalagi kalau sudah bulan tanggalnya amplopnya dikasih, itu nggak dikasih-kasih. Ya ketus wae. Ya kan, akhirnya tidur ungkur-ungkuran, punggung-punggungan, ya jangan kayak gitu. Nah, itu masih mending masih ungkur-ungkuran ya. Tapi kalau udah ketus ngomong, itu janganlah ya, belajar untuk jangan. Karena memang lemah lembut itu sebenarnya dianjurkan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang muslim. Makanya perintahnya jelas, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu perintah Allah. Lah kenapa kita itu nggak lemah lembut? Malah yang kita keluarkan fitnah, caci maki, memaki saudara-saudara kita yang lain. Apalagi di YouTube, malu kalau saya. Persoalannya itu bukan ini. Itu bisa menjadi dosa jariah. Apalagi kalau dia seorang pendakwah, dia ngomong nggak suka sama ustadz itu, gara-gara apa? Gara-gara iri aja. Dia nggak bisa seperti itu, tapi itu kok yang di ini, padahal dia sendiri kemana belajarnya, dia sendiri nggak tahu. Nah, akhirnya fitnah lah yang dimunculkan terus menerus untuk menggosok jamaahnya yang lain agar tidak suka. Menurut saya jangan, ustadz yang begitu nggak perlu dipanggil menurut saya. Hati-hati, ini pemfitnah nomor 1. Kalau enggak, besok akan menjadi gerbong dari logonya dia. Itu bahaya. Semua. Ya kan udah diceritain Bapak, besok
para nabi dan rasul itu dia punya gerbong masing-masing. Kalau Rasul Muhammad dia gerbongnya orang Islam ya. Kemudian Isa gerbongnya yang orang zaman dulu ya, Islam zaman dulu kalau saya Islam zaman dulu. Islamnya Nabi Isa waktu itu, Nabi Musa Islamnya zaman Nabi Musa dan sebagainya. Nah, kalau itu punya gerbong-gerbong di antara umat-umatnya beliau itu nanti ada orang-orang yang memang begitu punya. Dan itu persoalannya ya memang dia menanggung dari ini mulai bergeser semua. Mana yang lurus? Kita nggak tahu. Kita hanya melihat enak dia pinter, ngajinya bagus, hanya cuma itu. Kemudian diajarinya malah yang aneh-aneh, selesai kita. Gitu. Nah ini salah satu hal. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh real yang gampang. Real tapi gampang. Ini kan banyak sekali ya amalan-amalan itu beredar. Kalau kamu baca ini, kamu rezekimu akan banyak. Kamu akan sukses. Kalau kamu baca ini, dosamu akan diampuni. Kan gitu ya. Nah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan arti dari amalan tersebut, arti kalau mamanya dosa itu diampuni, dia harus berarti tobatnya. Dia harus berhubungan dengan tobatnya. Dan orang yang tobat tadi saya ceritakan ada tiga hal yang harus dia kerjakan. Dia bertobat, dia melakukan perbaikan, dan dia tidak mengulangi, dan yang terakhir ini salah satunya memberikan nasihat kebenaran. Baru itu berapa waktu lamanya saya nggak tahu. Baru Allah memberikan tobatnya diterima. Paham? Berarti tobat itu ada caranya. Jelas dia tobat, dia betul-betul tobat. Dia melakukan perbaikan. Dia tidak mengulangi. Lah kalau hanya ngamalin begini dibaca dosanya hilang. Lah bikin dosa aja terus-terusan baca aja doa itu. Hilang. Kan hilang. Gampang. Ya itu gampang namanya. Ya, akhirnya juga sama, baca ini nanti sukses. Lah nggak usah kerja aja, baca aja itu. Sukses enggak? Padahal Allah menganjurkan bahwa faida qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Jadi kita pun setelah selesai mengerjakan sholat, disuruh, dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk bertebaran di muka bumi, berikhtiar, mencari rizki Allah di muka bumi. Itu disuruh oleh Allah. Makanya kalau saya menganjurkan, kalau bekerja, bismillah jangan lupa ya. Karena biasanya di antara apa yang kita kerjakan itu nafsu-nafsu kita itu muncul nanti di situ. Hati-hati. Karena memang awalnya bismillah, nanti ada, oh ini teman saya ini kayaknya mengacaukan kerjaan saya. Nah kan udah mulai jelek dulu nih otak nih. Nah itu bismillahnya nggak ketemu. Memang bukan hilang, tapi akhirnya kan rontok dengan suuzon itu. Akhirnya di titik dalam suatu pekerjaan itu ditimbang banyakkan yang mana. Itu cara Allah itu begitu. Makanya kita harus belajar. Kenapa bismillah itu harus kita ingat terus, agar kita dalam mengerjakan sesuatu itu benar-benar yang kita kerjakan baik, tidak yang belok-belok seperti itu. Nah, ini aplikasi. Sudah paham Bu Yuni tentang sihirnya tadi? Insya Allah seperti itu. Kalau tentang masalah sakit yang secara fisik, mah itu di luar itu biasanya ya, kalau mah itu di mana? Mahnya di ulu hati sini, mahnya ya ulu hati sini. Itu kalau dia sakit itu biasanya kalau diberi masukan nasihat malah jengkel, diem tapi jengkel. Nah itu di sini. Lah ketawa ke TV sih, Wendah ini loh. Itu dia jengkel, marah tapi diem, nggak komen. Nah, kalau dia muntah, ya sakit, kemudian dia demam, dia muntah. Nah ini saya terjemahkan. Dia kalau dinasehatin, jengkel, diem, marah, keluar marahnya, kemudian menjawab. Nah, muntahnya ini menjawab. Jadi berani menjawab, ngelawan lah ya gampang. Itu bisa diterjemahkan seperti itu loh. Emang betul teruji, Pak Ustadz. Lah, saya kan sering ngalami loh, anak-anak kecil kalau ini anak saya muntah ini udah 3 hari nggak sembuh-sembuh. Ya kalau yang ngomong ya saya lihat matanya dulu.
Kamu sering kalau dinasehatin menjawab, kamu sering enggak? Oh iya, Ustaz. Itu memang hubungan. Loh, coba kamu mohon ampun dulu pada Allah. Udah mohon ampun ke sini nanti telepon. Mohon ampun serius sampai sholat ini kamu mohon ampun. Serius kalau kamu dinasehatin pasanganmu, kamu biasanya jawab dan marah. Bener apa enggak? Memang bener itu saya. Mohon ampun sekarang betul-betul nanti pulang kamu harus minta maaf sama pasangan kamu. Mau? Mau. Setelah dia mohon ampun benar-benar ya ini yang saya sering alami sama teman seperti ini. Dia telepon di rumah udah masih mau tangga enggak? Loh kan di mana tempatnya itu sudah seperti itu. Nah, itu bukan magic, bukan sihir, bukan, itu urusannya dengan Allah beneran. Bukan, nggak ada jin di titik itu. Mohon ampunnya aja kepada Allah, bukan kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada penguasa Gunung Merapi, bukan kepada Nyi Lanjar dan sebagainya. Enggak, itu pada Allah Ta'ala. Jelas Allah kita itu, Tuhan kita ya Allah, Tuhan kita ya Allah. Nah, kadang-kadang malah orang-orang itu Tuhannya siapa? Tuhannya itu bisa buku, bisa Quran. Tuhannya itu bisa Quran. Tuhannya itu bisa Quran. Nah, itu yang bahaya. Tuhannya bisa amalan-amalan yang lain. Karena dia mintanya di amalan itu. Nanti dia selewengkan. Oh, kan saya ngamalin itu biar Allah ngabulin. Tidak bisa seperti itu. Yang kamu kerjain itu kalau memang nggak ada tuntunan dalam sunnah, hati-hati. Tuhannya di mana? Bisa aja Tuhannya itu di daun apa namanya? Bidara itu yang bisa menghilangkan jin. Mana? Oh iya. Itu kan. Ya saya tahu. Emang bisa sembuh apa enggak? Enggak lah, ya emang enggak. Uji aja terus beneran. Enggak kenapa? Lah memang itu daun mau gimana? Tapi Rasul menggunakan, tapi enggak seperti itu menggunakannya. Kamu yakini kalau itu. Kalau Rasul kan memang wanginya. Dan beda sudah. Kalau memang kita hanya wanginya, monggo silah. Enggak ada masalah kok saya. Bunga mawar itu seneng apa wanginya? Monggo. Kan seneng wanginya aja. Mau nyalain apa? Memang bunga mawar wangi. Nah, itu boleh. Nah, Tuhan ini yang harus kita jaga. Jangan dinya. Jadi kalau di perut, ulu hati itu seperti itu. Itu bisa. Mau dia sendiri, mau anaknya, ya, seperti itu bisa. Selama anak itu sebelum akil balik dia sakitnya seperti itu dari orang tuanya. Tapi kalau anak itu sudah selesai akil balik dia sakit, berarti anaknya sendiri. Jadi paling ringan gitu berpikir. Jadi bisa ngasih tahu gimana. Kita juga tidak boleh kalau memang kita yang diizinkan tahu oleh Allah Ta'ala tentang itu, jangan mojokin anak, ya nggak boleh juga, ya dielus lah. Kan sebagai orang tua katanya kita itu cinta sama Rasul, kan gitu, sering sholawat. Tetapi dengan anak, enggak, kan gitu. Enggak lah ya. Dikasih tahu yang baik ini. Nanti kalau memang dia itu orangnya berontak, dilihat siapa yang berontak. Kayaknya saya atau kayaknya suami saya, ya bilang sama suaminya. Pak, kayaknya itu dari sifat kamu, kalau dinasehatin itu berani. Nanti kalau suaminya betul-betul dapat hidayah kan ngerti dia. Menurut saya gitu sih. Oh iya ya, tolong deh yuk kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kan mohon ampun jelas. Kita itu dalam Quran banyak cerita ayat itu suruh mohon ampun. Lah kok disuruh mohon ampun istrinya kayak atau suaminya nggak mau loh. Nah, kan lucu. Nah, ini yang harus kita bedah, jangan malu kita seperti itu, nggak usah malu. Saya sendiri juga kalau ada apa-apa ya mohon ampun lah. Apanya yang malu, biasa aja. Kecuali dalam perjamuan kayak begini makannya banyak lah. Malu. Tapi ya nggak apa-apa kalau dalam tertutup kan nggak apa-apa ya. Nanti jangan di video ya. Boleh. Jadi intinya seperti itu, paham ya Bu Yuni? Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya Pak Ustadz. Ya, amanah dari ibu saya tadi sebelum kesini kan saya mau sowan Pak Ustadz. Lah ibunya itu wani bayar piro. Mau pesan apa? Tangannya katanya ibu saya. Lah ya kalau nggak datang ibunya ya jenengan nyeritake ya ora ketemu nanti. Tangannya sering keringan tuh loh. Kanan kiri. Kanan sering keringan. Oke, saya jawab. Nanti jenengan punya amanah sendiri loh ya. Jadi tangan yang keringgingan sebelah kanan, keringgingan itu biasanya kalau keringgingan
kebas, nah itu kebanyakan amalan yang sering dibaca. Dia sering baca amalan, ngitungnya beneran, gitu. Ya begini, ya kalau udah amalan gitu, yang masuk biasanya melalui tangan tulisan dia. Amalannya banyak. Hah? Amalannya banyak, lah ya begitu. Kalau saya, iya makanya janganlah seperti itu. Sebenarnya kalau saya malah menganjurkan, udah baca Quran biasa aja. Itu malah lebih afdol. Kita udah tahu kalau baca Quran itu satu huruf itu ditulis 10 pahala. Kenapa nggak nyari yang itu? Ngamal ke ini biar tidak kena sihir. Nggak ada, nggak kena sihir itu. Oh dosanya orang banyak kok ngamal ke itu nggak kena sihir itu dari mana? Nggak bisa kalau saya. Senyum-senyum kalau saya. Wong saya itu juga banyak kasus itu ya kiai punya pesantren. Saya ngomong di ceritanya nih, mana? Yang paling banyak Jawa Barat. Ya, ada Jawa Timur. Paling banyak Jawa Barat ya. Jawa Timur ada nih. Nah, itu beliau juga ngamalin surat tertentu agar tidak terkena sihir. Itu sejak muda. Lah kan waktu ketemu sama saya itu ya saya coba, ini kena sanad Pak iya. Ya sudah saya bantu doa aja ya. Doanya biasa aja, namanya doa kan intinya mau kemana ya bilang sama Allah. Selesai saya tanya, dulunya sesek nggak bisa napas, langsung plong hilang. Kemudian ya saya tanya, Pak Kiai, lah gunanya Pak Kiai baca ayat itu sebelum tidur kebanyakan itu untuk apa? Biar nggak kena sihir. Lah kok masih masuk? Loh kan saya tanya apa adanya. Lah baru ngeh dia. Loh iya ya? Lah kok bisa masuk? Ya beliau nggak bisa jawab yang seperti itu. Kenapa bisa masuk nggak bisa jawab. Nah disinilah saya bercerita. Manusia itu tetap ada salah dan dosa. Jadi hal-hal sihir itu atau musibah dan sebagainya itu pengingat. Makanya apa yang terjadi tidak enak pada kita itu kita ambil satu ayat wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kita terima, yang ditimpakan kepada kita ini disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Itu Allah yang memberikan ilmunya. Tapi kebanyakan kalau kita itu diberi sakit, katanya dosanya digugurkan. Ya, enggak apa-apa. Saya punya punya pengertian itu enggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya, kalau memang punya pengertian, tiap sakit dosanya digugurkan, saya menganjurkan, kalau bisa, jangan berobat ke rumah sakit. Sakit aja terus. Biar dosanya digugurkan. Tapi dia pasti nggak mau. Pasti melarinya ke rumah sakit loh. Kalau larinya ke rumah sakit pengen sembuh, berarti dia munafik dari sisi hadis tersebut. Jadi kita harus berpikir lah ya bagaimana yang dosanya digugurkan. Nah ini saya nggak cerita sekarang. Dari hadis itu bagaimana? Nah, saya nggak cerita sekarang. Itu selanjutnya. Iya. Lebih continue begitu. Jadi intinya itu amalan, ya rata-rata amalan. Cobalah beliau sebenarnya melepas amalan nggak sulit. Kalau memang dulu sering, nggak sulit kok melepas. Saya yang di MNC itu, oh iya, amalannya banyak, gatelan semuanya. Beliau baca salah satu surat memang, saya bilang itu beliau baca ini ya. Ditanyain, iya katanya. Nggak sembuh. Cuma saya suruh mohon ampun tentang amalannya. Sebenarnya harus minta ampun itu. Iya, memang harus. Saya juga gitu. Om saya juga gatal-gatal. Lah iya. Sembuh Pak Ustaz. Ya, jadi memang tobat aja ya Pak Ustaz. iya tobat aja tahu. Oh ini kok kayaknya nggak beres ya penyakit saya ya kan gitu. Udah nggak amalan lagi, tapi mungkin sisa-sisanya yang Iyalah, karena kan sejak muda, namanya sejak mertua muda, kan namanya sepuh orang ya, sepuh. sejak muda dibaca ya keluarnya yang nggak bisa brol langsung hilang kan nggak bisa. Continue. Nah kita menyikapi orang tua yang punya, kadang-kala kan suka lupa ya, maksudnya didikan dari orang tuanya terdahulu, no baiknya tiap ini begini, nah baiknya begini. Kadang kan kita mengikuti karena sesuatu yang baik kan amalan, maksudnya untuk baca Quran itu kan sesuatu yang baik, kenapa enggak
nggak pernah kita pertanyakan lah, pokoknya kita jalanin aja kayak gitu. Iya. Berarti nanti kita menyikapi hal-hal yang seperti itu, Iya, tahu. kadang gimana tuh Pak? Jadi Ustadz? gini, memang kita harus bijak dalam menyikapi seperti itu. Jadi gini, kalau memang kita sudah tahu, berhenti. Kita sendiri berhenti. Kalau orang tua kita masih, biarkan. Sampai nanti Allah itu nyentil beliau sendiri. Kalau udah nyentil, baru kita bicara pun dengan lemah lembut. Oh, ini kan pinginnya kita kan mereka biar nggak kena gitu loh sebetulnya. Nggak bisa, Nggak bisa ya, nggak bisa. tetap Ya kita- itu tadi yang nanti lututnya ini loh nanti. Saya ngerti maksudnya. Iya. Jadi maksudnya baik sebenarnya. Baik. Iya kan maksudnya baik, tapi memang harus hati-hati. Gini maksud saya. Kalau dari kita agar itu amalan itu bisa tidak seperti itu terus, malah kita doakan agar beliau menjadi solehah atau soleh, boleh. Nah, pada saat nanti doa kita kalau diijabah oleh Allah Ta'ala, kesolehan seseorang itu diangkat oleh Allah Ta'ala, nanti biasanya Allah mulai memberikan petunjuk melalui itu, melalui sakitnya. Nanti tunggu, sabar, jangan keburu-buru. Walaupun kita yang benar, gak perlu kita keburu-buru, tunggu saja. Nah, cara Allah itu begitu. Karena apa? Kalau sudah ngerti itu baik, kemudian tahu orang tua kita begitu, kan ini nafsu, ini pengen ngasih tahu. Yang ngerti saya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Karena yang kita hadapi adalah orang tua. Yang harus dikasih tahu itu lemah lembut, tidak bisa. Oh itu salah mana? Nah, dia nggak pernah ngapa-ngapain ya. Sesuatu yang baik. Lah iya, memang baik. Tapi umpamanya sudah lama, kalau umpamanya benar, ganti dengan ini. Nah, sebenarnya untuk merontokkan amalan-amalan seperti itu bisa doa sendiri juga. Tapi kita berarti kalau mengingatkan jangan mah begini-gini, berarti itu berarti nggak takutnya nggak dosa Takut. kita ya maksudnya. Enggak sih. Oh, Insya tapi Allah. kan enggak. amar ma'ruf Nahi mungkar itu gitu memang maksudnya. betul, Iya tetapi kan, tidak tapi seperti tidak itu. seperti itu juga Tidak terhadap seperti yang lebih itu. tua ya. Betul, karena dititikkan begini. Termasuk terhadap suami, Termasuk anak gitu betul. ya. Nah, salah satu ayat Quran menceritakan kepada orang kita sebagai anak, kalau dengan orang tua harus hormat. Kalaupun kita diajak untuk melakukan perbuatan syirik, katakan dengan lemah lembut. Kalau orang tua mengajak kita ke arah perbuatan syirik, berkatakah ditolak dengan lemah lembut. Kalau orang tua mengajak perbuatan syirik, kita menolak dengan lemah lembut. Berarti dari kalimat Quran ini sebenarnya ada faktor dari orang tua dulu. Sehingga kita menolak pun dengan lemah lembut. Paham? Kalau orang tua belum mendapatkan petunjuk, atau petunjuk, saya anggap petunjuk ya, sakit itu petunjuk menurut saya. Dari Allah, salah satunya melalui sakit, jangan kita memberhentikan beliau. Oke, jangan kalau itu. Benar-benar jangan. Karena kalau saya tetap diem dulu. Kita tetap proses diem dulu, ngelerem ke hati ceritanya. Karena menurut beliau mesti itu baik. Ya, saya tahu itu Quran ngerti. Tetapi kalau niatnya duniawi, lah jadi salah sebenarnya. Nah, yang jarang diceritakan itu. Makanya itu berhubungan dengan Pak Kiai yang saya tangani tadi. Karena membaca surat itu memang hanya untuk agar tidak terkena sihir. Sehingga pada saat terkena sihir, bingung, beliau nggak bisa jawab. Padahal kalau itu dibaca terus sejak muda, harusnya tamengnya itu kan kuat. Nah, itu kan normal ya. Tetapi ya enggak, ternyata nggak seperti itu. Nah, akhirnya beliau paham. Janganlah Pak Yai kalau saya bilang gitu. Mending baca Quran niatnya karena Allah. Kalau Pak Yai sering hafalan Quran, malah itu malah lebih bagus. Karena memang saya mendukung yang begitu, tetapi untuk yang amalan pernah nggak dibuktikan kan gitu. Kalau pembuktian itu hanya sekedar fisik. Dia di pedang nggak apa-apa karena sering ngamalin surat ini mamanya. Lah itu kan fisik. Jangan, karena itu dunia kita itu berhimpitan sekali dengan jin. Bersinggungan. Jadi kalau kita itu salah niat betul, selesai. Makanya
Allah menyuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya kalimat tauhid itu jelas. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup kita pun serta mati kita harus karena Allah. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita ketahui. Kenapa? Tidak ada keinginan dunia untuk itu. Loh, masa kita kerja nggak boleh? Kerja kan dunia. Nanti dulu. Kalau Allah menyuruh kita kerja, ada Qur'annya kan tinggal kita. Saya kerja karena memang Allah menyuruh saya kerja. Kan gitu. Jadi bukan karena saya kerja pingin kaya, kan enggak. Saya kerja pingin harta banyak, bahagia, kan enggak seperti itu. Nah, jawaban seperti itu tetap dicatat oleh malaikat. Atid khususnya. Atid khusus Allah menyarat tidak baik. Nah, itu harus difahami. Jadi saya kerja karena Allah menganjurkan saya kerja. Wajib hukumnya seorang muslim itu kerja bagi yang laki-laki. Nah, itu seperti itu. Kalau ngurusi akhirat yang diurusi cuma sholatnya aja nggak kerja, loh sama aja dia punya istri, punya anak nggak kerja, loh itu kan nggak bertanggung jawab, dia tidak mengerjakan satu ayat. Loh katanya kalau memang kita itu ngurusi akhirat, ya, rezeki itu kan datang. Ngurusi akhirat itu bukan sholat tok dul. Kalau saya begitu, orang mau maca Quran tok. Ya termasuk golek cari rezeki itu, kerja itu ya itu. Kalau memang itu diniatkan karena Allah jadi ibadah, itu akhirat. Gitu. Ya, mendidik anak itu kan enggak nyari. Ini mendidik anak karena Allah. Jadi dengan step-step yang bagus, ya itu juga menjadi ibadah, itu akhirat. Dengan istri, dengan suami, akhirat. Nah, semua akhirnya kita kerjakan di dunia ini, ya memang benar-benar semata-mata akhirat. Ketemu. Jadi bukan berarti orang kok kerja terus sampai malam. Nah, dia kan nggak ngerti. Padahal kita kerja betul-betul bismillah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Paham je? Itu banyak amalan. Nanti doanya hanya cuma, ya Allah, jika banyak amalan di tubuh saya karena saya membaca ini, niat saya hanya duniawi. Duniawi itu dunia. Bukan lillahi ta'ala. Jika itu salah dan banyak makhluk yang masuk, aku tidak ridho. Dan aku mohon ampun, ya Allah, mohon ampun kalau itu salah niat. Salah niat sebenarnya titiknya, salah niat aja. Karena bacaannya benar, kan gitu kalau memang dibaca Quran kan benar, tapi salah niat. Sama seperti umpamanya saya jadi polisi punya pistol. Kalau pistol ini saya gunakan untuk membunuh orang sembarangan, salah saya sudah. Kalau saya ada penjahat, saya tembak mati, ditanyain nanti di pengadilan, penjahat itu nembak kamu dulu enggak, salah lagi saya. Jadi salah niat itu mirip seperti itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus belajar untuk niatnya billahi ta'ala. Betul, jangan untuk ngawulo nafsu kita. Kita masih di TV, saya pun masih ada ujub di sini. Waduh, ini harus ditekan. Masih ada riya, harus ditekan gimana caranya. Enggak muncul di otak dan di hati kita. Belajar. Semakin belajar, semakin hidayah itu terus diberikan pada Allah. Semakin Allah yang akan menekan itu sendiri. Tapi kita tetap harus belajar. Karena makanya kalau sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Kalau seorang itu bisa melakukan sesuatu, jangan merasa itu dari saya, tapi itu dari Allah. Nah, itu belajar untuk tidak ujub ria, itu di sisi itu. Begitu Ibu Yuni, Ibu Novi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Begitu sedulur guys yang beriman. Ini pertemuan untuk ibu-ibu yang cantik, cuanti ini. Sebenarnya mereka ini, beliau-beliau ini teman-teman istri saya. Jadi kalau saya macam-macam ngisi pengajian itu, wah yang WA masuk ke istri saya banyak. Ampun. Tapi alhamdulillah istri saya nggak pernah bilang nih WA nih dong. Sabar Pak Ustadz, alhamdulillah. Bukan karena istri saya takut sama saya. Enggak. Ini Pak Ustadz ada sedikit yang saya mau. Ada lagi tambahannya Pak Ustadz. Monggo apa Ibu? Ini Pak Ustadz, kadang itu kita ini pengen membersihkan hati kita ini, tidak punya pikiran tosuudon terhadap orang lain gitu.
kehidupan kita di dalam keluarga kondusif, tapi kadang ada hal-hal yang membuat kotor hati, karena yang saya mau sampaikan, mau tanyakan ini masalah orang lain yang setelah kita suka pikir-pikir nih, kalau orang lain ini berhutang gitu Pak Ustadz, tentang hutang, tentang hubungan muamalah ke orang lain ini, ada yang saya sering pikirkan itu ketika ini dari pengalaman saya sendiri juga, ada beberapa yang teman atau keluarga yang intinya yang berhutang itu gimana? Meminjam kepada jenengan, saya, terus dengan dengan alasan yang bermacam-macam, tetapi dengan ikhlas, katakan kita tidak ada pikiran macam, intinya pada saat orang itu datang untuk meminjam uang, kita ikhlas untuk memberikan, tidak ada pikiran yang macam. Dia berjanji untuk mengembalikan, kapan, berapa bulan. Iya, kalau hanya 1 atau 2 orang sih itu saya anggap biasa, tapi ini sampai 4 atau 5 orang yang ketika kita pinjamkan, 5 orang ya? Iya. Yang nanti yang ke-6 saya kayaknya. Saya sampaikan sampai jumlahnya ini Pak. Grogi loh malah ya. Yang saya sampaikan sampai jumlahnya itu, sampai jadi saya berapa? kepikirannya itu seperti ini Pak Ustadz. Ketika orang itu saya pinjamkan, pada saya tuh ikhlas meminjamkan karena untuk menolong gitu. Tetapi kok ujung-ujungnya dari sekian orang yang meminjam ini kok nggak bisa mengembalikan, dan dengan maksudnya saya tahu bahwa alasan mereka tidak berjalan usahanya, untuk maksudnya yang kemarin dipinjamkan tidak intinya nggak bayar. Jadi intinya kesulitan lah untuk mengembalikan seperti itu. Nah, dari situ tuh jadi punya pasti wajar ya Pak Ustadz kalau punya pikiran jadi jelek itu, padahal awalnya sih nggak ada pikiran jelek, jadi mengotori hati itu Pak Ustadz. Saya jadi berpikir gini, ketika saya pinjamkan orang itu, kok orang itu jadi macet rezekinya atau apa, itu yang salah itu saya atau orang itu sendiri? Terus bundi gitu Pak Ustadz. Jadi ini saya jadi menyalahkan diri sendiri. Jadi gini, memang waduh ini berat ini saya mau cerita, tapi saya harus bercerita anjir. Kalau memang ada suatu ujian dari Allah Ta'ala, tipikalnya seperti panjenengan Ibu Neni, jadi Bu Heni, jadi gini, memang yang harus kita amati adalah cara kita mencari rezeki dulu. Kalau mamanya persoalannya adalah berhutang, dihutangi maksudnya ya, dihutangi, dipinjemin, kita meminjamkan gitu ya, meminjamkan pada orang lain. Itu kalau nggak, kok ini kok ada 4 orang nggak bisa ya, ke usaha-usaha gini. Kalau saya melihat, memang kita harus lihat dari rezeki kita ada yang aneh enggak, ada yang milik orang lain kita ambil enggak, ada yang nyikut kanan nyikut kiri enggak. Kalau memang rezeki itu utuh, memang tidak. Umpamanya rezekinya kalau ASN kan rezekinya segitu aja lah ya, cukup. Tapi kalau ASN rezekinya kadang-kadang ada bonus, ada ini, nah itu kan curiga ya kalau saya. Ya normal aja lah ya. Tapi kalau memang jenengan dagang atau apa, memang itu bersih ya. Nah, pelajaran dari orang yang meminjam itu adalah jenengan diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau itu betul-betul jenengan diuji, bagaimana jenengan itu dengan harta itu masih milik enggak? Kalau sholat nih bisa aja ikhlas karena kan nggak ada persoalan sesuatu, hanya cuma ambil air wudhu, khusuk aja selesai. Tapi kalau uang itu kan memberinya ikhlas, itu kan awalnya kan menolong, karena kebanyakan kan kita itu menolong orang, ini kan menolong. Tidak pernah difikirkan dia balik apa tidak, kan nggak pernah dipikirkan. Betul ya itu ya? Jadi intinya kalau dia udah manis ini untuk usaha, karena usaha saya begini, akhirnya menolong, tapi di otak kita kan balik. Di otak kita itu balik gitu. Nah, di situ adalah kalau memang rezeki jenengan bersih, berarti jenengan diuji tentang nafsu jenengan dengan harta. Nafsu jenengan dengan harta. Tapi orang yang minjem itu juga punya ujian lagi dia. Kalau dia memang tidak bisa mengembalikan, dia tetap akan berdosa. Apapun bentuknya dia akan berdosa.
Dan bisa dianggap oleh sebagian ulama itu tidak masuk neraka. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga beneran. Jadi di titik itu kita harus memahami, biarkan. Nah, bagi yang meminjami seperti panjenengan, kalau kayaknya uang saya ini bersih, bismillah, saya minjemin, tapi kok saya belum ikhlas? Ya, karena memang belum pernah terfikirkan. Nah, di dalam Quran diceritakan, ada salah satu surat dalam Al-Baqarah ceritakan, jika ada orang meminjam dan dia itu keberatan untuk mengembalikan, tidak mampu, tapi dengan catatan dia berusaha memang akhirnya ludes. Dia nggak bisa apa-apa. Itu yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah bagi kita yang meminjamkan adalah mengikhlaskan. Memang itu susah mengikhlaskan itu. Nah, itulah cara Allah untuk menguji kita itu dengan harta kita itu milik enggak? Milik itu maksudnya memiliki enggak gitu. Itu memang berat. Ya memang kita harus belajar. Jadi itu memang tidak bisa kita salahkan satu demi satu. Karena kalau kita mau meminjami, ya sudah. Cuma bedanya begini, kalau ada seseorang pinjam untuk usaha, kalau saya mending nggak usah. Usaha itu mending nggak usah. Kenapa? Jarang baliknya biasanya. Mesti rontok di tengah jalan. Pasti rata-rata seperti itu. Bukan saya suuzon. Memang susah, apalagi masa-masa sekarang ini susah sekali. Orang itu mau, saya mau pinjam ini, ya begitu-begitu aja. Nah, disinilah yang harus kita sadari, belajar dari keadaan. Jadi jangan, walaupun jenengan seperti itu ya memang susah. Ya, saya paham. Saya juga tetap ditagih atau ditagih boleh kalau udah bertahun-tahun ditagih udah nggak bisa, apalagi dia maki-maki, apalagi dia ini, ya sudahlah lepaskan aja, belajar ikhlas. Belajar saya nggak bisa bilang ikhlas ya, itu kan belajar namanya. Sama harus diikrarkan nggak Pak Ustaz? Yang mana? Harus diikrarkan nggak ketika sama Udah harusnya jenengan dengan Allah aja cukup, nyerah diam, konsen, kemudian ya Allah saya belajar ikhlas aja lah. Untuk orangnya udah itu urusanmu, urusan dia denganmu ya udah gitu aja. Karena orang itu sendiri punya ujian sendiri. Tapi kita yang mengutangi wajib nggak untuk mengingatkan dalam arti dia punya hutang, kemudian saya ikhlaskan seperti itu nggak Pak? Karena kan biasanya jenengan ikhlaskan ya malah seneng dia. Mungkin siapa tahu malah seneng dia terus pulang udah nggak pernah hubungin jenengan. Nah, itu yang ditunggu. Ustaz, biasanya orang hutang kan lupa. Monggo, kalau saya sih monggo. Tapi kalau beliau jawab itu saya nggak punya uang ya jangan kesel. Kalau ngingetkan itu boleh, intinya itu kan nggak kesel nanti kayak bulia nanti. Mengingatkan baik tapi kesel kan kita, dampaknya ke kita. Itu kan namanya itu kan boleh menagih, itu boleh. Nagih itu memang apa namanya, sesuatu yang memang wajib bagi yang memberikan pinjaman. Menagih itu boleh, tapi kan memang dalam Islam menagih pun harus dengan baik, cara-cara yang baik. Tidak dengan adab yang baik sebenarnya. Walaupun itu uang kita, iya, tapi ujian itu ya memang seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu uang kita terus semena-mena menagih, mukulin ini loh, salah lagi kita nanti. Itu kan bentuk ujian dari Allah aja. Ya, berarti kita harus introspeksi bahwa itu mungkin adalah bentuk ujian dari Allah aja. Jadi memang harus kita pahami sehingga kita nggak salah nantinya di hadapan Allah. Jadi tidak apa-apa. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, menurut saya ya lumayan lah buat apa ya, beli jajan lah. Saya yang berhutang itu saudara saya sendiri. Ya, biasanya orang dekat. Nah iyalah. Nah saya tahu karena dia berusaha seperti itu saya nggak minjemin. Tapi yang bilang ibu saya, pinjemilah dia. Karena ibu gimana coba? Ya, jadi mau nggak mau nurut saya. Saya udah nggak mau minjemin sebenarnya. Karena saya tahu ini usahanya ngawur sebenarnya. Tapi ibu saya kan nggak ngerti. Dia ngomong lewat ibu saya. Saya ngerti lah kok ibu ikut sih. Ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya pinjemin. SK turun langsung. Iya.
Ya, benar. Nah, sampai istilahnya saya tanya, saya ulang, saya tanya itu malah saya yang dimarah malah. Jadi lucu menurut saya. Tapi karena saya dimarah, ini orang udah nggak ada punya etika baik. Ya sudah, saya diem aja. Lumayan sih, nggak banyak. Ya cukup 1,3 M aja. Tapi memang harus belajar. Ya, pada saat dia itu jawabnya ketus, marah, saya harus diem. Diem saya itu bukan mau marahin. Ini saudara saya. Ini saya diuji oleh Allah. Padahal saya nyari uangnya, insya Allah itu baik-baik aja. Ya sudah. Ya Allah, bismillah, saya belajar menerima. Marahnya enggak, biasa. Saya belajar menerima. Kali engkau mengujiku lewat, kalau memang saya enggak marah, ya lewat uang. Di mana saya sendiri sebenarnya pada saat itu memang membutuhkan. Ya sampai sekarang, udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, ya memang enggak pernah ada ini. Ya sudah. Kalau sudah seperti itu, ya akhirnya sampai meninggalnya ibu saya pun, ibu saya juga nggak suka dengan saudara saya. Karena dulunya dibantu dengan ibu, tapi kok malah mengecewakan seperti itu. Tapi dia ya enjoy aja. Malah pisah dengan pasangannya, kemudian nikah lagi, pisah lagi, nikah lagi, pisah lagi. Ya memang hidupnya seperti itu. Ya orang muslim itu kan nafsi-nafsi. Ya sudah, biarin aja. Orang yang seperti itu. Walaupun mohon maaf ya dia berjilbab yang syar'i, yang enggak ini gitu. Enggak, Allah itu enggak ngelihat jilbabnya kok. Allah itu melihat amalnya. Kalau memang ada dosa, ya sudah. Kan gitu ya. Belajar ya. Kok jadi pucet sih? Enggak, Majlab. Tapi artinya memang harus belajar. Kalau saya tetap bilang diri saya sendiri belajar. untuk ikhlas karena Belajar ikhlas. ujiannya seperti Itu. Nah, itu yang saya suka. Jadi belajar, Bu. Karena kalau kita nggak belajar nggak bisa. Sama pada waktu dulu kita itu belum bisa sholat, kita belajar baca Fatihah itu kan berkali-kali. Nanti kita terapkan sholat lama, lupa. Dulu waktu kecil kan gitu ya. Jadi itu juga menurut saya itu belajar, nggak usah terlalu dirisaukan. Siapa tahu memang itu yang nanti kalau jenengan bisa ikhlas, malah itu yang nanti menjadikan sedekah yang lillahi ta'ala yang seperti itu. Jenengan harus belajar. Saya nggak menyalahkan jenengan, dan nggak menyalahkan yang minjem. Saya sendiri, kalau memang mau memberi beneran. Apanya? di atas. Lah iya memang ujiannya memang seperti itu. Tapi kalau memang jenengan itu sudah tahapannya itu seperti memang ini kayaknya saudara saya ini memang kalau mau ngembaliin nggak bisa. Kalau dia pinjam untuk usaha udah jangan. Kalau untuk makan silahkan. Kalau untuk makan monggo silahkan. Usaha jangan, pasti ketipu. Sekarang itu yang inventaris, kok inventaris apa namanya? Yang bodong itu apa namanya? Investasi bodong itu kan banyak. Arisan sekian table itu kan ya bohong-bohongan. Tapi karena kita menginginkan tergiur sama duniawi lagi ya ketipu. Ujiannya banyak. Makanya kita bersikap cerdas saja. Kalau untuk usaha jangan. Kalau mau kita ngasih ini, udahlah. Ini saya pinjemin sekian aja. Umpamanya saya pinjemin ya 2 juta atau 5 juta atau 10 juta. Kalau jenengan 10 juta masih bisa silahkan. Saya kan kurang usaha ini. Ya pinjam yang lain aja, siapa tahu kalau kamu memang bisa ya bisa. Mana udah tahu orang itu seperti itu. Jarang orang itu beres itu, jarang sekali. Ya saya tidak menyalahkan jenengan. Ayo kita belajar karena itu juga. Teman saya ngaji pun pernah ada yang nipu saya. Teman ngaji saya, akrab sejak SMA, sejak kuliah itu udah begini. Ada teman saya. Habis itu terus ngilang. Ya lumayan lah, berapa? 400 juta lah. Yang lain banyak. Ya memang harus belajar seperti itu.
Sehingga kalau kita memang diuji dengan seperti itu sabar, kemudian nggak terlalu dipikirin, ya malah bisa aja malah rezekinya ditambah terus sama Allah Ta'ala. Kalau saya mikirnya begitu. Kalau memang kita itu di ASN, ya cukup segitu, tapi anak-anak besok bisa dimuliakan. Nah, ya itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malah anak-anak yang menolong kita, walau alam saya nggak ngerti. Gitu kalau saya berpikirnya harus panjang ke depan. Jangan hanya mikirin itu aja. Dunia boleh dipikir. Ya siapa sih yang nggak pengen uang? Ya, tapi ya harus berpikir lah. Yang bagaimana yang harus kita cari, yang bagaimana kita harus tolak. Sedini mungkin kita belajar. Karena namanya tauhid itu susah, sangat susah. Yang bikin ngotorin hati itu tahu. Ya sama itu. Keluarga juga jadi celok. Iya, udah nggak apa-apa. Oh itu pelit. Saya pinjem cuma dikasih sekian, oh, biarin aja dia ngomong pelit. Oh, akhirnya jadi fitnah, senyum-senyum aja. Semakin orang fitnah jenengan itu kan semakin dosa jenengan itu dia yang terima. Begitu kalau saya difitnah mah senyum-senyum aja. Senyum-senyum. Kenapa yang fitnah itu dia itu nggak paham tentang hadis Nabi? Enggak, saya ke sono. Saya ke sono. Saya mau geser. Lucu loh. Wendah ini loh. Tertuduh. Tersangka. Alhamdulillah, ya sudah. Begitu guys, telur beriman, ini perbincangan dan pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu ya ada sekitar kita. Bukan kita yang merasa benar, tapi kita harus belajar lebih dekat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dunia wal akhirah ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.